Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bagian inti dari belajar, yaitu melakukan. Belajar lewat praktek langsung. Ada beberapa sumber menarik nih yang Anda bagikan, khususnya dari bagian do, learning from practice. Kayaknya bakal seru nih ngebahas gimana latihan itu bisa membentuk keahlian. Oke, jadi misi kita hari ini, kita mau coba bedah bareng apa sih yang bikin praktek itu benar-benar efektif. Kita bakal lihat soal tingkat kesulitan yang pas, terus soal anggapan pikiran kayak otot itu gimana, kapan variasi lebih oke dari pengulangan, sama hubungan antara kuantitas dan kualitas belajar. Siap ya? Siap. Menarik nih topiknya. Kita semua kan tahu ya, praktek itu penting. Tapi sumber ini bilang cara kita latihannya itu nentuin banget. Ada istilah tingkat kesulitan optimal atau difficulty sweet spot. Ah, iya. Sweet spot itu ya. Iya, jadi tantangannya mesti pas. Nggak kegampangan, tapi juga nggak bikin frustrasi sampai nyerah. Kayak contohnya penulis Octavia Butler ini. Perjalanannya kan katanya penuh frustrasi tuh. Hadapi masalah makin sulit, tapi justru itu yang bikin bakatnya keasah. Betul, betul. Justru rasa greget tapi masih bisa diatasi itu yang penting. Nggak terlalu nyaman, tapi juga nggak bikin pengen lempar handuk gitu. Ini kan agak beda ya sama anggapan umum kalau latihan itu harusnya bikin semua jadi enteng gitu. Iya. Dan ini nyambung juga ke ide kalau pikiran itu bukan kayak otot serbaguna yang bisa dilatih buat apa aja. Dulu banget Edward Thorndike udah nunjukin jago catur atau musik itu nggak otomatis bikin kita jago mecahin masalah umum. Oh, jadi nggak nular gitu ya kemampuannya. Terbatas banget nularnya. Teori ACTR John Anderson ngejelasinnya gini. Keahlian itu isinya kayak aturan-aturan spesifik, jika A, maka B. Transfernya cuma terjadi kalau aturan ini relevan atau bisa dipakai di tugas lain. Jadi intinya latihan ya harus spesifik sama apa yang mau dikuasai. Oke. Jadi spesifik ke tujuannya ya. Nah, kalau udah spesifik nih, gimana cara ngatur latihannya? Kan ada tuh bahasan soal variabilitas dibandingkan pengulangan. Ada interleaving sama block practice. Itu gimana tuh? Nah, interleaving itu kan nyampur-nyampur jenis latihan ya. Kalau block, itu satu jenis diulang terus. Studi emang nunjukin interleaving seringnya lebih bagus buat ingatan jangka panjang. Misalnya belajar gaya lukisan beda-beda, atau ngerjain soal matematika campur aduk. Oh, jadi dicampur gitu latihannya? Iya, tapi ada tapinya. Biasanya ini efektif setelah kita punya pemahaman dasar yang lumayan. Kayak musisi jazz tuh, mereka kan mikirin musik dari banyak sudut. Pendengaran, visual, tangga nada, akord. Kata Barry Harris, makin banyak cara mikirin musik, makin banyak yang bisa dimainin pas solo. Tapi berarti variasi nggak selalu jadi jawaban dong ya? Apalagi di awal-awal belajar. Tepat sekali. Ada namanya expertise reversal effect. Jadi apa yang bagus buat ahli, kayak variasi tadi, malah bisa bikin bingung pemula. Oh gitu. Kenapa tuh? Teori beban kognitif ngejelasinnya. Variasi itu nambah beban mental. Kalau tugasnya aja udah susah, ditambah variasi, wah, bisa ngehambat pemahaman awal. Ini kelihatan di studi belajar bahasa atau keterampilan motorik yang rumit. Masuk akal sih. Balik ke jazz lagi, sebelum bisa improvisasi bebas, ada fase namanya woodshedding. Itu masa latihan intensif, ngulang-ulang terus, fokus nguasain dasar. Sekelas Charlie Parker aja gitu kok. Jadi strateginya, kuasai dulu dasarnya pakai pengulangan, baru deh variasikan. Oke, jadi bertahap ya. Kuasai dasar dulu, baru main variasi. Sip. Nah, ini ada satu lagi nih. Gagasan yang menurut saya agak gimana ya? Mengejutkan. Kualitas lahir dari kuantitas. Aneh nggak sih kedengarannya? Haha, ya, emang kedengerannya gitu. Tapi kalau kita lihat contohnya, kayak Thomas Edison atau Picasso, mereka kan orang-orang paling berprestasi, tapi juga paling produktif. Gila-gilaan jumlah karyanya. Bener juga sih. Edison patennya ribuan ya. Betul. Risetnya Dean Simanton nunjukin rasio karya sukses dibanding total karya itu cenderung sama aja sepanjang karir. Jadi pas lagi kreatif-kreatifnya, biasanya ya pas lagi produktif-produktifnya juga. Ada istilah equal odds baseline. Tiap karya atau percobaan punya peluang sukses yang kurang lebih sama aja. Maksudnya gimana tuh? Jadi tiap kita nyoba, peluang berhasilnya sama aja? Ya, kurang lebih gitu. Artinya apa? Artinya ya, volume atau jumlah latihan itu penting.
Bikin banyak karya, coba banyak hal, itu ningkatin peluang nemu terobosan atau ide bagus. Kayak Edison tadi, nggak semua patennya sukses besar kan? Tapi karena dia nyoba terus, banyak banget, ya akhirnya ada yang kena. Jadi, kuantitas itu kayak cara buat nyari kualitas gitu ya, bukan musuhnya. Persis. Kuantitas itu seringkali jadi jalan menuju kualitas. Contoh lain tuh pemain poker online zaman sekarang kayak Annette Obrestad. Dibanding pemain lama kayak Doyle Brunson yang main di kasino, mereka bisa mainin jauh lebih banyak hands dalam waktu singkat. Oh iya, karena online ya, cepet banget temponya. Nah itu, ngasih mereka pengalaman dan umpan balik yang masif. Cepet banget belajarnya. Jadi, ya kuantitas itu bukan lawan kualitas, tapi seringkali justru jalurnya. Oke. Menarik banget nih rangkuman dari semua ini. Jadi intinya nih buat Anda yang dengerin, praktek efektif itu soal nyari tantangan yang pas. Terus sadar kalau keahlian itu spesifik, gunain variasi dengan pintar setelah dasarnya kuat, dan nerima kalau kadang-kadang banyak mencoba itu kunci buat hasil terbaik. Iya betul, dan mungkin sebagai penutup ya, ini ada pemikiran buat direnungkan. Kalau penguasaan skill itu bergantung banget sama praktek yang spesifik, bervariasi, banyak, dan terus menantang, jangan-jangan hambatan terbesar kita itu sebenarnya bukan kurang bakat, Terus apa dong? tapi mungkin susahnya kita nyiptain atau nemuin lingkungan praktek yang pas, dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa konsisten terus latihan, meskipun kadang rasanya susah banget. Mungkin itu ya tantangan sebenarnya. Wah, dalam juga tuh. Pertanyaan bagus buat kita pikirin masing-masing. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita hari ini. Semoga obrolan tadi ngasih perspektif baru ya soal cara berlatih biar makin jago. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.